Chào An, Sen Sung, Che Che, 我有自我介绍，我的名字叫吕尼瑟，我今年23岁。我在这里要工作在 Resort Indramayu, Jawa Barat. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bribda Dunisem. Tahun ini saya berumur 23 tahun. Saya sekarang berdinas di Polres Indramayu, Jawa Barat. Selamat pagi, Ibu, Bapak. Betul, saya Bribda Dunisem. Saya bertugas di Polres Indramayu, Polda Jawa Barat. Saya berasal dari Desa Samimaya, Kecamatan Jatinuar, Kabupaten Indramayu. Saya kelahiran Juli 1992, anak kedua dari 2 bersaudara. Orang tua saya hanyalah seorang buruh tani, namanya Muntari dan Narulia. Saya pernah bekerja sebagai TKI di Taiwan selama 2 tahun. Sebelumnya saya bekerja di beberapa mall di Jakarta. Saya menjadi TKI karena ingin mandiri, mencari pengalaman kerja dan membantu ekonomi keluarga. Teman-teman saya di kampung umumnya selulus SMA juga berangkat menjadi TKI. Ada informasi dari teman-teman, terus saya ikut mendaftar. Sebelum berangkat, kami ditampung di Jakarta Utara untuk diberi pelatihan tentang bahasa, latihan pekerjaan, rumah tangga, latihan merawat orang jompo, latihan memasak, dan sebagainya. Awalnya tidak mengizinkan, terutama ibu, karena mungkin ibu sudah merasakan pengalaman bagaimana rasanya menjadi TKI. Ibu menjadi TKI di Arab Saudi selama 8 tahun, tapi saya bertekad kuat dan meyakinkan orang tua saya bahwa saya menjadi TKI untuk jembatan masa depan dan membantu ekonomi keluarga. Satu hal juga bahwa saya akan menjaga diri dan amanah sebaik-baiknya agar orang tua saya mengizinkan. Tidak pernah, bahkan majikan menganggap saya sebagai bagian dari keluarga dan tinggal serumah dengan majikan. Jam kerja saya selama 8 jam. Pada waktu istirahat siang, bahkan majikan diwajibkan saya tidur sebentar dan beberapa bekerja non-stop selama 24 jam. Saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan merawat seorang cece, sebutan kakak perempuan untuk bahasa Taiwan, yang kebetulan mengalami keterbelakangan mental. Jadi saya sehari-hari menemani beliau, misalnya pada saat nonton televisi, pada saat makan, dan lain sebagainya. Sebagai PRT, tentu harus bekerja sungguh-sungguh, tulus ikhlas, dan sabar. Setiap minggu sebenarnya majikan memberi libur, tapi tidak saya ambil, sehingga majikan merasa senang. Kemudian majikan memberikan saya berupa uang lembur. Bahkan saya diberikan laptop dan buku-buku bahasa Inggris dan Mandarin. Sepulang dari Taiwan, saya sempat bekerja lagi di sebuah restoran di Jakarta. Ada teman memberi informasi rekrutmen bintara polisi. Saya cek di internet, ternyata benar. Bahkan ada kuota penerimaan 7.000 polwan. Saya pulang kampung untuk mendaftar di Polres Indramayu. Dan itu kesempatan terakhir karena batas umur. Saya minta izin kepada orang tua saya. Alhamdulillah berhasil lulus setiap tahapan tes seleksi. Dalam tahapan tes seleksi Pantauan Brimob Jatinangor Sumedang, orang tua saya diundang. Ibu menangis karena tak menyangka. Ketika diundang, akhirnya saya lulus di tes Pantauan. Kemudian saya mengikuti pendidikan di SPN Cisarua. Saya angkatan 3 Atmani Widya Paramesri. 2 bulan menjalani pendidikan,
ada libur hari raya dan diberi kesempatan pulang memakai seragam. Orang kampung kaget, kok tiba-tiba saya pakai baju polisi, terutama saat berfitri. Padahal cerita keluarga orang-orang kampung mencibir, bahkan ada yang taruhan seandainya saya bisa lulus menjadi polisi. Saya memang berprinsip tak mau orang lain tahu sebelum saya berhasil, toh nanti mereka akan tahu dengan sendirinya. Itu memang cita-cita saya sejak kecil. Kenapa? Karena waktu kecil saya lihat polisi di TV, gagah banget. Bahkan hati saya apa bisa menjadi seperti itu. Kemudian waktu SMP dan SMA sering melihat polisi mengamankan konser. Tapi saya lihat kok polisi wanita jarang. Meskipun saya berasal dari keluarga kurang mampu, tapi saya tidak berkecil hati dan akan membuktikan. Dan syukur alhamdulillah, meskipun saya berasal dari keluarga tidak mampu, tapi bisa menjadi polisi. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya. Saya bangga dan ingin menjadi polisi yang baik untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Saya berpesan kepada teman-teman TKI dimanapun dan gadis-gadis Indramayu khususnya, jagalah, dan janganlah menjadikan TKI sebagai pekerjaan utama, tapi jadikanlah sebagai batu loncatan untuk meraih sukses. Karena menjadi TKI itu kan ada pepatah, daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Selama menjadi TKI, carilah modal untuk mengembangkan usaha setelah pulang. Lihatnya saya itu kasihan kalau dulu itu Bu, yang dulu pengen jadi polwan aja Bu. Ini cita-cita itu aja Bu, cita-cita polwan. Kan saya nggak punya apa-apa Bu, orang susah sih lah. Nantinya itu malah stres Bu. nyari uang mana nih Taiwan yang dari kini sehat sukses Bu, alhamdulillah Bu, senang. Gimana harapan nenek ke depannya buat Eliezer? Ya harapannya ya sing kira-kira seneng Bu, kira-kira ya kira-kira ya sing sing sehat, sing aja melanggar aturan atasan Bu, aja melanggar aturan yang itu atasan itu tuh ada melanggar kira-kira nurut Bu kono.